Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 pada mata kuliah pemrograman berbasis platform akan mempresentasikan hasil dari dokumen SRS kami mengenai proyek prototipe yang dibuat, yaitu dengan nama Ropikos Manager atau singkatannya RKM, dengan slogannya kos rapi, pendapatan pasti. Boleh dilanjut. Kemudian ini adalah tim kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama di ujung kiri ada saya, yaitu Nabil Syakir dengan NIM 128. Selanjutnya, Saya Muhammad Faiz Khairul Setiawan dengan NIM akhir 1. Selanjutnya ada saya, Muhammad Sabil Nuraihan dengan NIM 221051440. Selanjutnya ada saya dengan nama Bagas Abirrahman dengan NIM akhir 156. Dan yang terakhir ada saya, Muhammad Fatana Brianto dengan NIM 164. lanjut ke slide selanjutnya adalah tujuan penulisan dari dokumen SRS yang kami buat ini. Jadi pada dokumen ini tujuannya adalah yang pertama yaitu memberikan penjelasan rinci mengenai semua kebutuhan dalam pengembangan aplikasi Robicos Manager. Kemudian adalah yang kedua digunakan sebagai panduan dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian produk. Dan yang ketiga adalah memastikan proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, terukur, dan efisien. Kemudian audien 7 dan pembaca yang disarankan pada dokumen RC yang kami buat ini adalah dokumen ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan perangkat lunak ini, antara lain yaitu adalah manajer proyek sebagai acuan untuk memahami running proyek, kemudian juga merencanakan alokasi sumber daya dan memantau kemajuan pengembangan. Yang kedua adalah UI UX atau sebagai perancang antarmuka. Nah, ini sebagai rujukan juga untuk menyusun arsitektur informasi mulai dari alur, kemudian UI, dan sesuai kebutuhan fungsional. Yang ketiga adalah pengembangan. Yang ketiga adalah pengembang, itu developer. Bagi developer ini sebagai panduan teknis untuk mengimplementasikan semua fitur dan fungsionalitas yang disyaratkan oleh sistem. Keempat adalah penguji atau QA, Quality Assurance. Ini juga sebagai dasar untuk merancang skenario pengujian dan memastikan bahwa aplikasi yang dibangun telah memenuhi standar kebutuhan. Dan yang terakhir adalah pengguna, pemilik kos, yaitu Bapak Rofik, sebagai referensi untuk memahami fitur, alur kerja, dan kapabilitas sistem yang digunakan dalam operasional. Selanjutnya, batasan produk dalam Ropikos Manager ini adalah proyek ini sifatnya offline, jadi menggunakan database lokal yang sudah disediakan oleh Android Studio menggunakan SQLite. Kemudian ada mengoptimalkan penagihan, jadi menyediakan fitur reminder untuk pembayaran seperti pembayaran sewa sehingga dapat mengurangi potensi keterlambatan. Kemudian fitur selanjutnya adalah digitalisasi administrasi kos berupa kamar, penyewa, tagihan, maintenance, dan laporan. Dan yang terakhir adalah laporan pendapatan bulanan dan kuartalan, mulai dari Q1 sampai Q4. Selanjutnya deskripsi produk kami yaitu Robicos Manager adalah sebuah aplikasi mobile yang dirancang untuk pemilik kos. Aplikasi ini menggantikan pencatatan manual dengan solusi digital yang praktis untuk mengelola kamar, penyewa, pembayaran, dan laporan keuangan. Semuanya berfungsi penuh secara offline di genggaman HP punya milik sendiri. Kemudian fungsi produk. Aplikasi Robicos ini dirancang untuk Robicos Manager ini
atau RKM dirancang untuk dapat melakukan beberapa fungsi utama. Antara lain ada login, autentikasi, kemudian ada manajemen kamar. Jadi pemilik kos dapat mengolah data kamar secara penuh, kemudian penambahan unit baru, perubahan tarif sewa, dan pembaruan status okupansi kamar. Dan yang ketiga adalah manajemen penyewa. Jadi pemilik kos ini dapat mengolah data penyewa mulai dari mencatat identitas, melihat riwayat sewa, hingga mengubah status penyewanya. Kemudian yang keempat adalah manajemen keuangan. Pemilik kos ini dapat membuat tagihan bulanan, mencatat pembayaran, dan memantau status tunggakan. Yang kelima adalah pencatatan biaya. Pemilik kos dapat mencatat seluruh biaya maintenance yang dikeluarkan untuk properti. Yang keenam adalah notifikasi otomatis. Jadi sistem dapat memberikan ping otomatis untuk tagihan mendekati atau telah melewati jatuh tempo. Dan terakhir adalah pemilik kos dapat melihat laporan ringkas pendapatan bulanan dan kuartalan dihasilkan oleh sistem. Saja. Kemudian karakteristik pengguna. Jadi stakeholdernya di sini atau kategori penggunanya ada satu, pemilik kos, yaitu Bapak Rofik. Jadi tugas dari pemilik kos ini dapat menambah, kemudian memperoleh data kamar dan tarif kamarnya, kemudian mencatat data penyewa masuk dan keluar, membuat tagihan, terus kemudian mencatat pembayaran dan memantau tunggakan, kemudian mencatat biaya operasional atau maintenance per kamar, dan melihat dan mengekspor laporan keuangan dalam format CSV atau PDF. Hak akses ke aplikasi pada kategori pengguna ini adalah insert, read, update, delete. Kemampuan yang harus dimiliki oleh stakeholder ini adalah mampu mengoperasikan dasar Android, kemudian paham dalam alur sewa dan pencatatan keuangan, serta penelitian dalam melakukan input data. Ya, selanjutnya saya handle untuk bagian ini. Untuk lingkungan operasinya di sini kita menggunakan platform Android, lalu dengan OS-nya dengan minimal Android 7.0 atau Nougat atau yang bisa lebih terbaru, dengan perangkat keras yaitu RAM minimum 2 GB, lalu prosesornya minimum 4 core CPU, dan juga penyimpanannya minimum 512 MB untuk ruang kosong. Nah, sebagai pendukungnya di sini aplikasi kita itu standalone atau tanpa software pihak ketiga. Nah, berikut batasan desain dan juga implementasinya. Di sini kita masih menggunakan basis data yang disediakan lokal oleh Red Studio yaitu SQLite dengan model arsitektur sistemnya yaitu MVC atau biasa disebut model view controller. Selanjutnya untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan di sini adalah Java, dan juga metode manipulasi datanya di sini ada 4 ya. Bisa create, bisa read, update, dan juga delete atau biasa disingkat CRUD. Nah, untuk integritas aksesnya di sini bersifat personal dan juga offline. Selanjutnya ada dokumentasi pengguna. Di sini kita ada menu bantuan bagian in-app, yaitu sebagai sebuah halaman atau bagian yang ada di dalam aplikasi yang berisi tentang ringkasan-ringkasan fungsionalitas dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan atau biasa disebut di aplikasi itu FAQ. Nah, selanjutnya untuk panduan penggunanya berdasar pada PDF, yaitu sebuah dokumen yang menjelaskan secara rinci setiap fitur-fitur aplikasinya, lalu alur penggunaannya, dan juga cara mengatasi masalah-masalah umum dengan dilengkapi dengan tangkapan layar atau screenshot. Nah, untuk antarmuka eksternalnya di sini ada 3, yaitu pertama untuk hardware interface-nya. Nah, untuk hardware interface ini kita menggunakan smartphone Android dengan minimum RAM 2 GB dengan CPU 4 core dan juga ruang kosong yang tersedia 512 MB. Dengan input layar sentuh, penyimpanannya menggunakan internal DB dan ekspor
PDF dan CSV. Nah, untuk yang developernya, perangkat komputer untuk build dan uji atau biasa disebut USB debugging atau emulatornya. Nah, untuk software interface yang digunakan yaitu runtime-nya menggunakan Android versi 7.0 atau disebut Nougat dengan database offline yaitu SQLite, dan juga developer tools-nya menggunakan Windows 11, IDE Android Studio, dan juga bahasa pemrogramannya Java. Nah, untuk communication interface-nya ini kita offline first. Artinya kita tidak memakai antar muka, antar komunikasi dari jaringan atau akses internetnya. Dan juga tidak ada request ke server, seluruh fungsi harus berjalan di lokal perangkat. Nah, di sini kebutuhan fungsionalnya seperti yang Anda dapat lihat. Di sini terdapat 20 kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama ada splash screen atau navigasi awal. Selanjutnya ada register pengguna, lalu ada login pengguna, logout, dengan dashboard statistik yang berisikan total kamar, total penyewa, jumlah kamar, dan jumlah perbaikan, serta progress bar untuk pendapatan. Nah, selanjutnya ada fungsinya yang dapat menambah data kamar, mengedit, dan juga menghapus. Selanjutnya untuk ada menambah data penyewa, mengedit data penyewa, dan juga menghapus. Nah, selanjutnya tuh ada kebutuhan fungsional terkait pencatatan dan pembayaran serta status kamarnya. Ada pencatatan kapan perlu perbaikan atau maintenance, ada laporan keuangan, ada navigasi bawahnya, dan juga penyimpanannya itu kita lokal SQLite. Dan juga ada pembaruan otomatis statistik atau dashboard tuh otomatis akan memperbarui nilai setiap kali ada inputan. Nah, selanjutnya kita bisa mengedit profil pengguna, pembayaran otomatis, dan juga dapat mengekspor data keuangan. Oke, baik, sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian daripada UI eksternalnya. Yang pertama kita akan menjelaskan bagian activity login UI. Di sini kami menggunakan logo untuk menghias bagian login activity, dan juga ada tulisan untuk menyerahkan login untuk manajemennya. Di bagian card login di sini ada kolom username dan juga kolom password. Kolom username ini menginputkan username yang berdasarkan ada di database nanti. Lalu ada button untuk forgot untuk mengganti password jika nanti lupa. Lalu ada button login untuk mengakses langsung ke bagian mainnya. Dan di sini ada tombol untuk create now. Nah, di create now ini bisa untuk membuat register. Oke, pindah ke tab register. Di sini di tab register tidak jauh berbeda dengan tab login, di mana dia hanya menambahkan bagian full name dan juga konfirmasi password. Sisanya bagian username dan password sama. Dan ada button register, dan jika diklik dan dideteksi ini aman nantinya, maksudnya untuk username tidak ada yang sama dan bisa dimasukkan ke database dan berhasil, dia akan langsung kembali ke tab login dan dilanjutkan untuk login. Yang pertama ada tab utamanya. Kita masuk ke tab utama. Di tab utama ini akan dibagi menjadi 4 tab. Tab utama dashboard, dan kamar, penyewa, dan pendapatan. Untuk tab utama dia memiliki layout di headernya itu title dan juga button untuk profile. Oke, di UI bagian main atau dashboard di sini ada card selamat datang yang saat ini masih statis. Nanti mungkin bisa akan dirubah atau ada perkembangan lagi. Lalu di sini ada total start. Total start ini ada total kamar, total penyewa, total yang sudah lunas, dan juga total perbaikannya. Nah, yang terakhir ada card pendapatan bulanan ini. Untuk ini masih dalam masa prototype, nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Di sini masih menggunakan progress bar yang masih statis, tapi nanti kita akan mulai mengembangkan, mungkin akan menjadi graph atau something. Namun yang pasti di sini untuk melihat revenue daripada pendapatan dari kosan tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke tab utama kedua, tab kamar. Tab kamar ini kita bisa melihat list kamarnya sendiri,
dan di placeholder atau di listnya itu dia berformat icon, nama, lalu nomor kamar, dan juga tombol tambah. Tombol tambah ini bukan tombol tambah kamar, tapi tombol tambah penyewa untuk masuk ke kamar tersebut. Misalnya ini kamar nomor A1, dia akan langsung masuk ke nomor A1 jika menekan tombol dari sini. Nanti akan pindah ke bagian tab tambah penyewa. Lalu di kanan bawah di atas menu bar ini ada tombol tambah untuk menambahkan kamar yang ada. Selanjutnya ada dipindah ke tab penyewa. Di tab penyewa ini ada list penyewa seperti bagian list di kamar. Perbedaannya tidak ada tombol tambah di placeholdernya. Jadi sini icon, nama, dan harga kosannya. Jadi untuk harganya ini nanti akan dirubah. Jika dia belum bayar di bulan ini akan menjadi warna merah, dan jika sudah akan menjadi hijau untuk mempermudah saat monitoring yang sudah bayar nantinya. Seperti sebelumnya di bagian list kamar, di sini ada button untuk menambahkan penyewanya. Jadi nanti akan terlempar ke bagian tambah penyewa. Namun tidak otomatis terisi kamarnya, jadi nanti harus diisi manual. Selanjutnya adalah pendapatan. Tab pendapatan ini sini kami tulis tab atau aktiviti keuangan. Pada bagian tab ini ada card pendapatan dan card pengeluaran. Nah, untuk scroll view di sini tidak seperti sebelumnya yang dari atas. Di sini kita pisahkan bagian sini linear layoutnya. Dan di sini ada di sini ada bagian transaksi. Nah, di transaksi ini akan ada spinner di bagian sini ya. Di sini nanti dia akan memberikan batasan untuk dilihat seberapa banyak transaksinya. Misal 1 bulan terakhir atau 1 kuartal terakhir, nanti akan kita setting kembali di bagian logiknya. Dan untuk lewat sisanya seperti header dan juga menu button masih sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian profile yang bisa diakses melalui button profile di sini. Button profile dia menampilkan icon atau nanti akan bisa kami ubah ke foto profile. Lalu di sini ada nama daripada admin atau pemiliknya, dan di sini ada alamatnya sendiri. Di kolom selanjutnya ada informasi aplikasi. Yang pertama ada button sering ditanyakan atau frequency asked question atau FAQ, dan ada button tentang aplikasi atau informasi aplikasi, dan di selanjutnya ada tab akun. Di tab akun ini kita bisa mengatur akun daripada yang sedang login ini. Dan yang terakhir ada button logoutnya. Oke, kita akan masuk ke bagian pengaturan akun. Saat menekan button ini kita akan pindah ke bagian edit profile. Di edit profile ini kita bisa mengubah informasi full name atau nama, lalu bisa mengubah username yang digunakan untuk login nantinya, nomor telepon, dan juga alamat. Nah, yang paling penting adalah bagian ganti password. Ganti password ini kita memberikan fitur di bagian edit akun dengan konfirmasi password lama dan juga password barunya. Baik, dari saya untuk UI akan dilanjutkan oleh teman saya Khairul Anam. Dia akan melanjutkan bagian detail dan juga penambahan serta edit kamar-kamar dan juga penyewanya. Oke, jadi di sini saya akan saya akan menjelaskan fitur dari layanan tambah kamar. Nah, untuk fiturnya ini sendiri adalah untuk pengelola bisa dapat menambahkan jenis kamar apa yang ingin dia buat atau kamar yang dia udah ada diimplementasikan ke dalam sebuah data untuk nanti diberikan data-data ini kepada penyewanya ya. Nah, oke, jadi untuk tampilannya ini dulu ya. Nah, di sini ada header. Header di sini ada judulnya yaitu tambah kamar gitu menggunakan text view. Lalu di sebelahnya ada image untuk membuat tombol kembali untuk kembali dari menu ini atau fitur layanan ini. Nah, untuk tampilannya di sini kami menggunakan scroll view ya, karena ini nggak cukup untuk satu layar. Jadi dibuat scroll view ke bawah atau ke atas gitu ya, ke atas bawah. Nah, untuk kotak-kotak ini kita menggunakan car view, jadi kelihatan kayak lebih rapi gitu ya. Dan
kayak ada judul gitu kan, ada subjudul dan ada detailnya. Nah, untuk informasi kamar ini atau jenis kamar ini kan isinya adalah kayak misalnya kamarnya ber-AC atau tidak, lalu punyai 2 kasur atau tidak, dan lain-lain sebagainya ya. Lalu selanjutnya ada detail unit, yang mana detail unit ini sendiri adalah data-data untuk membedakan dari jenis data dari kamar AC. Misalnya kamar AC ada berapa gitu kan, ada 3 misalnya. Nah, ini untuk membedakan apa perbedaan dari kamar AC yang pertama, kedua, dan ketiga gitu, ada lebih detailnya. Lalu di sini kapasitasnya untuk berapa orang gitu muatnya, untuk 1 orang, 2 orang, atau berapa lah sebagainya. Lalu di sini ada yang namanya harga sewa ya kan. Nah, untuk harga sewa ini juga kurang lebih sama kayak detail unit, cuman bedanya di sini untuk harga sewa kayak misalnya untuk sebulan berapa, 3 bulan berapa, 6 bulan berapa, dan lain sebagainya. Lalu untuk ID-nya di sini tadi saya lupa juga bilang, di sini tuh sebenarnya ada kelihatan kecil gitu, ada tulisan yang mana ID untuk harga sewa yang di atas itu paling atas adalah harga 1 bulan gitu, atau harga _1 bulan gitu ya. Dan ini yang punya ya 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin nanti 4 bulan, dan lain sebagainya. Lalu untuk di atas di sini adalah ID-nya, yaitu _keterangan. Jadi keterangan dari detail unit ini. Lalu ada di bawahnya ini ID-nya itu activity maksimal penyewa gitu kan ya. Ada berapa gitu maksimal yang bisa ditampung dalam ruangan itu. Lalu di akhir ada button, yang mana ID-nya itu sebenarnya bukan button. Kalau tulisan kelihatannya button, tapi ID itu bukan button, tapi BTN atau button simpan kamar gitu ya. Nah, kita lanjut ke edit kamar. Nah, untuk tampilannya sendiri itu kurang lebih sama, dan untuk ID-nya juga masih sama, kelihatan lebih jelas di sini karena ada activity jenis unit, activity awalan, keterangan itu masih sama aja karena tidak dibedakan antara tambah dan kamar. Karena untuk edit sendiri juga, jadi pengelola misalnya mau edit juga tinggal edit dari tombol-tombol tambah yang kamar yang sudah masih sama tadi ya editannya ya. Jadi kurang lebih masih sama. Tidak ada perbedaan, cuman bedanya di sini pada button, yaitu jadi ID-nya doang dia bedakan. Yang tadinya button simpan kamar jadi button update kamar gitu kan ya. Cuman perbedaan di situ doang, di perbedaan ID ya. Selanjutnya mungkin kita lanjut aja ke detail kamar ya, karena ini kurang lebih juga tampilannya sama dan fitur-fiturnya juga sama. Ke detail kamar. Nah, di sini ada kayak sedikit perbedaan, tapi sebenarnya intinya cuma permainan layout atau peletakan gitu kan ya. Tapi intinya kurang lebih sama gitu ya. Dan untuk detail kamar gitu, untuk header masih sama, jelas masih sama. Untuk judul ya, bukan judul sebenarnya, ini adalah list dari bukan list, apa namanya, kamar yang dipilih gitu kan ya. Kan tadi mungkin list kamar nanti dijelaskan oleh teman saya. Di sini kan saya bagian yang detail kamar. Jadi setelah kamar ini diklik dari list-list kamar yang tadi sudah disediakan gitu kan ya. Nah, mulai dari muncul keterangannya apa gitu, misalnya info dari kamar-kamarnya ini tuh apa, lalu info harganya itu berapa gitu kan. Nah, di sini ada terakhir ada 2 button untuk membedakan. Nah, untuk membedakannya ini kami sengaja menggunakan yang merah untuk hapus, dan yang edit itu warnanya biru. Jadi ya membedakan biar nggak apa ya, karena merah tuh kesana kayak stop gitu kan, kayak jangan banget gitu, nggak boleh, larangan keras bisa juga nggak menggambarkannya ya. Untuk apa namanya, ID-nya di sini ID juga berbeda dengan yang lain. Kayak misalnya kamar AC gitu kan, karena ini ID-nya menggunakan yang ID yang di list, yaitu misal kamar AC 0A01 gitu misalnya ya. Lalu keterangan gitu kan ya. ID-nya adalah seperti itu. Lalu lanjut aja kita ke activity tambah penyewa, atau yang mana tampilan dari tambah penyewa itu seperti apa. Nah, sebenarnya untuk tambah penyewa ini hampir mirip dengan tambah kamar, cuman yang membedakan di sini adalah menggunakan image view ya. Yang mana image view-nya ini adalah untuk KTP dan untuk muka dari si penyewa. Jadi tahu nih yang nyewa itu siapa, jadi nggak bisa bohong gitu kan. Kalau misalnya yang nyewa nggak tahu orang lain gitu kan, nggak bisa tuh, harus denda. Nah, untuk tambahin di sini ada informasi penyewa. Jadi pengelola
kosan gitu kan, harus ini ngisi muka, fotonya dibuka, fotonya dibuka, ya mukanya dipoto gitu kan, biar tahu siapa yang nyewa kamar tersebut gitu kan. Lalu tulis namanya, lalu tulis juga tuh nomor telepon, tulis juga jenis kelaminnya gitu. Lalu di sini ada button ya, button buat upload kartu identitas gitu ya, kartu identitas maupun yang namanya mukanya dia gitu kan. Lalu di sini ada buat penempatan dari hasil dari foto tersebut gitu kan, dari foto KTP-nya di sini kan. Lalu ada yang nama keterangannya gitu, dia ngapain sih, apa dia mahasiswa, pekerja, buruh, guru, dosen dan lain sebagainya, dia tuh apa gitu. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan gitu kan harganya dari terkait dengan dia tuh ngapain gitu, pekerjaannya tuh apa gitu kan. Siapa tahu dia mungkin orang susah, lagi kesusahan atau gimana gitu kan, mungkin bisa diatur-atur lagi lah ya, mana aja itu Maya. Lalu selanjutnya ada detail sewa. Nah, detail sewanya ini kayak kamar berapa, nomor unitnya apa, lalu tanggal berapa dia nyewa gitu kan. Nah, terakhir adalah ringkasannya. Nah, untuk harga nih biasanya ya, kayak harga per bulannya gitu kan, harga untuk 1 bulan tuh berapa, 300 gitu. Nah, lalu ada totalnya ya kan. Nah, untuk terakhir ada button buat simpan perubahan, yang untung ya udah diisi masa nggak disimpan gitu kan, sayang, makanya disimpan. Lalu lanjut aja kita ke edit penyewa, ya kurang lebih sama ya, sama kayak tambah penyewa, tampilannya maupun ID-nya masih sama karena konteksnya juga masih sama kayak tambah kamar maupun edit kamar. Jadi kita lanjut aja ya, atau oh ya di scroll aja dulu ya, scroll aja ya, kalau siapa tuh nggak percaya gitu ya. Nah, kita scroll dah. Ini kenapa nggak mau nge-scroll? Nah, agak nge-lag, emang gitu kadang ya. Nah ya, udah dari atas sampai bawah ya. Nah, tidak ada perbedaan kan? Nah, perbedaan cuma di button. Nah, benar, di button sama kayak tambah kamar sama edit kamar, cuma beda di ID pada buttonnya yang dipanggil nanti. Oke, kita lanjut aja ke detail penyewa. Nah, untuk detail penyewa nih ya, detail penyewa ya tinggal di permainan layout sebenarnya. Ini kenapa nggak mau lagi nih Pak? Aduh, nggak mau di scroll ke atas ya. Ini udah paling atas ya. Bentar ya, sebentar. Nah, eta oke. Udah bener tadi. Mana sih? Nah, oke. Woi, astaga. Oke, jadi di sini untuk detail penyewanya ada yang namanya jelas pertama siapa penyewanya gitu kan. Yang tadi dari udah ditambah tuh kan ya, udah ditambah gitu. Terus kita klik mau dipilih tuh yang mana tuh penyewanya. Nah, kepilih dah tuh dia si Po kepilih gitu kan, apa aja informasi dari Po ini atau penyewa ini. Nah, di sini terlihat tuh ada logo buat WA-nya, nomornya berapa, tinggal calling atau chat gitu kan kalau misalnya dia tenggat bayar gitu kan. Lalu di sini terlihat juga dia di kosan mana dia tuh nyewa, atau di kamar berapa dia nyewa. Misalnya di kamar biasa tuh nomor 1, ya biasa aja emang orang apa ya. Lalu lanjutnya ada riwayat transaksi. Nah, untuk riwayat transaksi ini juga dibuat 2 scroll view yang berbeda karena riwayat jelas kita nggak tahu dia bakal nyewa berapa lama, mungkin setahun, mungkin seumur hidup, kita nggak ada yang tahu. Jadi ada riwayat transaksi juga sebagai bukti sebenarnya dia sudah melakukan transaksi apa aja atau masuk atau gimana nya, itu sebagai bukti yang mana itu sangat krusial ya, sangat penting buat pengelola kos ya, cuan bro. Nah, di sini kayak ada terlihat jelas tuh harga sewa yang dia berapa gitu harganya, walaupun biasa tapi 1 juta sebulan tuh ya mahal gitu ya. Tapi ya mungkin biasanya ini udah segitu ya, 1 juta ya sebulan tuh udah 1 juta. Lalu di sini ada perbedaan, yaitu kenapa merah, karena di sini nanti ada yang namanya perawatan kamar gitu. Masa 1 juta nggak dirawat kamarnya gitu kan, orang juga males itu udah bayar 1 juta tapi kamarnya jelek gitu kan. Nah, makanya di sini juga dijadiin perbedaan antara hasil dari transaksi yaitu pemasukan atau income, yang terakhir ada pengeluaran 500 gitu kan, dari perawatan. Yang mana perawatan ini nanti akan dijelaskan abis ini gitu ya, kenapa dibedakan gitu ya, karena untuk membedakan aja gitu, karena yang satu penghasilan, yang satu pengeluaran. Lalu juga di sini ada kartu identitas atau KTP.
untuk terlihat gitu, jadi nggak bisa kabur lu kalau misalnya udah lunas ngutang gitu, udah masuk ngutang, nah, kelihatan tuh ada KTP-nya. Nah gitu. Lalu selanjutnya ada button yang mana perpanjang dan button lainnya. Nah untuk perpanjang di sini adalah untuk perpanjang dari durasi sewanya gitu kan ya. Jadi misalnya kalau misalnya dia udah bayar maka diperpanjang aja tuh biar aman sentosa gitu. Nah untuk lainnya ini adalah sebenarnya isinya yaitu adalah hapus, tambah atau edit dari penyewanya tersebut ya. Yang tadi sebelumnya kan baru tambah sama tambah sama edit. Nah sebenarnya kalau hapus tuh cuman button doang. Jadi pas dihapus ya udah hapus gitu. Dia tidak ada satu halaman gitu layanan buat hapus penyewa itu ngapain gitu kan. Ini button aja langsung. Nah selanjutnya adalah tambah perawatan. Nah, untuk tambah perawatan tampilannya mirip sama kayak tambah kamar maupun tambah penyewa gitu kan ya. Nah di sini terlihat ya judul masih sama, ada tambah perawatan tuh judulnya nih terpampang jelas ya. Lalu ada tombol back yang menggunakan image view tombol backnya. Lalu di sini masih cardboard semuanya kayak cardboard gitu kan biar kelihatan kayak kotak-kotak terpisah gitu, kelihatan rapi aja gitu. Lalu di sini di informasi perawatan ini dia tulis tuh dia mau ngapain tuh, misalnya benerin ubin gitu kan atau ngecat ulang gitu kan atau mungkin benerin AC gitu kan ya kali nggak dibenerin gitu atau kursinya mau rusak maka dibenerin. Nah lalu lanjutnya ada biaya perawatan gitu kan. Nah, oh ya nih tanggal juga nih tanggal buat nge-servisnya gitu biar nginfoin dulu ke penyewanya gitu kan biar nggak langsung siapa tahu lagi main game gitu atau main apa gitu kan tiba-tiba datang mau servis kan nggak lucu gitu, makanya dikasih tahu tanggal berapa gitu. Lalu ada biaya ya biaya maksudnya servis kan semua servis itu kan berbeda gitu ya biayanya ya, mungkin yang ngecat berapa yang itu berapa gitu kan. Kenapa ada ongkir spare, kenapa ada ongkir spare part ya, mungkin termasuk dari biaya dari oh iya benar ya AC gitu kan, beli freon gitu mau jalan ke sana juga butuh bensin gitu kan, gak cuma tenaga gitu. Lalu ini ada ringkasan sama kayak sebelum-sebelumnya gitu. Ada ringkasannya dan total harga dan sebagainya. Lalu ada button simpan gitu ya dengan ID yang masih sama gitu kan, bukan tapi btn underscore simpan ya gitu. Btn itu kan button. Ini juga ID ya pokoknya beda ya tiap ya biar namanya apa ya, kalau misalnya kamar ID kamar gitu kan, kalau tambah kamar edit kamar gitu-gitu ID itu beda sama ID dari edit penyewa gitu-gitulah, pokoknya beda lah intinya lah ya. Oke, mungkin cukup segitu aja. Nah, untuk use case diagramnya di sini pemilik kos dapat mengakses untuk yang pertama bisa mengakses dashboard, lalu login dan juga register. Nah, selanjutnya kalau sudah masuk ke dalam aplikasinya, sudah login, dia akan mengarah ke dashboard. Nah, di dashboard ini pemilik kos dapat memanajemen kamarnya seperti melihat daftar kamar, menambah kamar, melihat detail kamar, mengubah data kamar, lalu menghapus data kamar. Kalau untuk ke arah manajemen keuangannya, di sini dapat melihat laporan keuangan dan juga mengelola status pembayaran. Serta kalau untuk manajemen penyewa, pemilik kos dapat melihat daftar penyewa, melihat detail penyewa, atau menambahkan penyewa. Lalu dapat untuk memaintenance kamar, mengubah data penyewa, maupun menghapus data penyewa. Nah, untuk use case pertama, di sini adalah use case terkait register pengguna. Dengan action by usernya adalah pertama user itu membuka aplikasi, lalu sistemnya menampilkan halaman registrasinya, lalu usernya mengisi data akun seperti nama, username atau password. Nah, sistem akan memvalidasi kelengkapan datanya. Nah, setelah itu user akan menekan tombol register, maka sistem akan memberikan respon dengan menyimpan data pengguna, lalu menampilkan informasi registrasi berhasil, dan menampilkan pesan sukses dan masuk ke halaman login. Nah, selanjutnya untuk use case kedua yaitu login pengguna dengan action by usernya yang pertama buka aplikasi kita, lalu menampilkan halaman login,
Setelah itu user memasukkan username dan passwordnya, menekan tombol masuk, nah sistem akan memvalidasi kredensial dan juga mengarahkan ke halaman utama. Apabila salah menginputkan, maka akan tampil pesan error dan kembali lagi ke form login. Nah, use case ketiga ini untuk menambahkan data kamar, yaitu pemilik kos memilih menu kamar, akan menampilkan daftar kamar oleh sistem, lalu menekan tombol tambah, lalu menampilkan form tambah kamar. Setelah itu user akan mengisi data kamar dan direspon oleh sistem menunggu inputan sampai selesai. Nah, setelah itu menekan tombol simpan. Nah, maka akan kesimpan ke database-nya dan memperbarui dashboard-nya. Nah, selanjutnya untuk mengedit data kamar, di sini user dapat memilih menu kamar. Setelah itu menampilkan daftar kamar dari sistem. Selanjutnya user akan menekan salah satu item kamar. Selanjutnya sistem akan menampilkan detail kamar. Nah, setelah itu user dapat mengedit dan juga menyimpan, maka akan diperbarui di database. Next ya. Kalau untuk yang kelima itu dia menghapus data kamar. Ya, sama caranya. Pertama user melihat menu kamar dulu, setelah itu memilih salah satu item kamar, lalu menekan tombol hapus, lalu menekan ya, dan juga sistem akan menghapus data kamar dari database dan juga memperbarui dashboardnya. Saya akan menyambungkan em, penjelasan mengenai use case. Berikutnya yaitu use case ke-6, yaitu menambah data penyewa. Action by user yang pertama yaitu memilih menu penyewa, dan respon dari sistem akan menampilkan daftar penyewa. Berikutnya user akan menekan tombol tambah, yang berikutnya sistem akan merespon dengan menampilkan form tambah penyewa. Lalu user mengisi data detail penyewa dan menekan tombol simpan. Dan sistem akan merespon dengan memvalidasi data yang diinput dan menyimpan data yang diinput itu ke database aplikasinya. Use case berikutnya yaitu mengedit data penyewa, yang dimana action pertama user yaitu memilih menu penyewa, dan respon dari sistem akan menampilkan daftar dari penyewanya. Lalu user memilih penyewa yang ingin diedit, dan sistem akan menampilkan detail penyewanya. Dan action user berikutnya menekan tombol edit, dan eh, respon dari sistem akan membuka form edit. Jika user sudah selesai mengedit data penyewanya, eh, user bisa menekan tombol simpan, dan respon dari sistem akan eh, memperbaiki dan memperbarui data di database-nya. Use case berikutnya yaitu menghapus data penyewa, yang di mana action user yang pertama memilih menu penyewa juga, dan respon sistem pun juga menampilkan daftar penyewa. Lalu action berikutnya user memilih penyewa yang ingin dihapus, dan sistem akan merespon dengan menampilkan detail penyewa. Nah, eh, lalu action user berikutnya menekan tombol hapus, dan sistem akan merespon dengan menampilkan konfirmasi eh, jika ingin dihapus. Lalu action by user itu menekan tombol ya, dan sistem akan merespon dengan menghapus data kamar dari database-nya dan memperbarui dashboard di, di aplikasinya. Lalu use case berikutnya yaitu mencatat pembayaran, yang di mana action by user yang pertama memilih kamar dengan status yang belum lunas, dan sistem akan merespon dengan menampilkan detail pembayaran. Lalu action user berikutnya mm, menekan tombol lunas, dan respon dari sistem akan memperbarui status pembayaran dari kamar itu, lalu menampilkan pesan konfirmasi, dan sistem akan memperbarui laporan keuangannya.
untuk use case berikutnya melihat laporan keuangan di mana action by user yang pertama memilih menu keuangan dan sistem akan menampilkan total pendapatan. Lalu user action by user berikutnya dapat melihat em, progress bar target per bulannya dan sistem akan merespon dengan menghitung dan menampilkan persentase pencapaian. Lalu datanya diperbarui secara otomatis dan sistem akan menyimpan data baru jika ada perubahan pembayaran. Nah, untuk use case terakhir yaitu maintenance kamar yang di mana action by user yang pertama memilih salah satu penyewa yang ingin di maintenance. Lalu sistem akan menampilkan detail penyewa dan action usernya menekan tombol tambah perawatan dan sistem akan menampilkan form tambah perawatan. Lalu action by user berikutnya em, mengisi data perawatan dan respon dari sistem akan menunggu input yang lengkap. Setelah selesai, user bisa menekan tombol simpan dan si sistem akan merespon dengan menyimpan data maintenance dan memperbarui eh, data riwayat dari penyewanya. Nah, berikut untuk kelas diagramnya yang dimana em, dari manajernya ini dapat melihat ke data keuangan dan dapat manage ke data kamar dan data penyewa. Em, dan juga untuk yang penyewa itu eh, dapat menempati kamar dan em, kamar dan em, pembayaran itu dapat melihat em, riwayatnya masing-masing. Em, untuk detail lengkapnya dapat dilihat sendiri di kelas diagramnya. Berikutnya untuk kebutuhan non fungsionalnya juga dapat dilihat em, secara lengkap dari ke-13 ya, yang dimana em, terdapat reliability, usability, dan sampai bawahnya yaitu offline functionality-nya em, dapat dilihat juga di detailnya. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi ini, berdasarkan spesifikasi yang telah diuraikan, Ropikos Manager ini memang dirancang sebagai solusi yang lengkap, yang lengkap dan mandiri untuk digitalisasi eh, administrasi manual bagi pemilik kos dengan mengimplementasikan arsitektur MVC tadi dan basis data SQLite yang lokal. Aplikasi ini bisa memenuhi semua kebutuhan fungsional mulai dari manajemen kamar, penyewa, hingga laporan keuangan tanpa harus bergantung pada koneksi internet dan server. Proyek ini membuktikan bahwa sebuah aplikasi offline first dapat cara efektif meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kontrol bisnis bagi penggunanya, menjadikannya alat bantu yang andal dan mudah diakses. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami terkait aplikasi Tropicos Manager atau disingkat RKM. Nah, sebelum kita akhiri pemaparan kali ini, saya ingin memberikan sepatah dua kata pantun. Si Sabil digoreng Pak Sanggi. Pak Sanggi nyatir kayak nggak punya hati. Sekian pemaparan kami hari ini. Mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.